Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sal Motape dalam pelatihan aplikasi-aplikasi Google Workspace. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai Google Sheets. Nah, apa itu Google Sheets? Google Sheets merupakan aplikasi pengolah data dari Google. Nah, fitur-fiturnya kurang lebih sama juga seperti Google Slides yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu yang pertama ada editing file secara real time. Jadi kita bisa mengedit file secara bersamaan oleh rekan kerja kita. Kemudian ada fitur sharing atau membagikan file presentasi dengan aman, yang akan saya jelaskan juga sekilas nanti. Kemudian ada juga fitur save otomatis, sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk menyimpan file secara terus-menerus. Dan fitur yang terakhir adalah memiliki berbagai template awalan untuk digunakan. Jadi di Google Sheets sendiri nanti kita bisa lihat ada beberapa template. Misalnya kita ingin membuat kalender atau membuat laporan ekonomi, laporan keuangan atau yang lain-lain. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan ke demo. Kita pertama harus membuka namanya sheets.google.com. Kemudian kita akan diminta untuk login menggunakan email yang sudah dibuat sebelumnya. Kita masukkan sandi. Kemudian inilah tampilan dari Google Spreadsheet. Ini tampilan dari apa saja file-file yang sudah kita buat di Google Spreadsheet itu. Nah, karena saya sudah mengetes tadi, saya sudah ada file di sini bernama Untitled Spreadsheet. Nah, kita dapat menambahkan sheet baru dengan menekan tombol tambah di bawah kanan ini. Oke, kemudian inilah tampilan antarmuka dari aplikasi Google Sheets. Nah, kita dapat lihat di sini bahwa hampir mirip juga sama Microsoft Excel yang mungkin Bapak Ibu sekalian tahu dan pergunakan. Dia menyimpan data dalam bentuk kolom dan baris. Kita dapat lihat A, B, C sampai seterusnya, dan ada indeks angka juga ke bawahnya. Oke, mungkin kita sekilas saja akan bahas menu-menunya. Ada menu file. Di file ini kita dapat membuat file baru atau membuka file. Kita juga dapat membuat salinan, mendownload juga dalam format lain. Misalnya kita dapat mendownload dengan format Microsoft Excel. Nah, nanti kita juga bisa membuka file ini di aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita dapat juga nyetel setelan spreadsheet ini. Nah, setelan spreadsheet ini lumayan penting karena ini bisa mempengaruhi format penulisan angka di sheet ini. Nah, jadinya misalnya lokasinya di Indonesia nih sekarang. Berarti misalnya kalau misalnya kita membuat angka 1000. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan format penulisannya itu adalah 1.000. Nah, tapi kalau di negara lain, misalnya di Amerika Serikat, itu kan penulisannya itu 1,000. Nah, jadi ini sangat berpengaruh juga untuk format angkanya. Kita batalkan saja karena ini sudah formatnya Indonesia. Kemudian di menu editing seperti biasa kita dapat urungkan, undo, terus mengulangi apa yang sudah kita buat, redo, terus kita bisa copy dan paste juga di sini. Kemudian ini juga nanti bakal saya jelaskan, menghapus sel, ini bisa nanti dijelaskan. Kemudian ada tampilan. Nah, bekukan ini maksudnya apa? Jadi bekukan ini kita dapat membuat suatu baris atau suatu kolom itu tetap berada di posisinya. Misalnya kita mengisi sesuatu di sini 1, 2, 3. Misalnya kita mengisi ini, nanti misalnya kalau kita bekukan satu baris, misalnya kita scroll ke bawah, dia akan tetap berada di posisi yang sama satu baris tersebut. Jadi ini cocok kita gunakan untuk misalnya membuat judul, misalnya jumlah barang ini misalnya harga. Nah, ini kan berguna misalnya kita ingin jumlah barangnya 1, harganya misalnya 10.000. Nah, jadi kita bisa men-scroll sampai bawah gitu, dan judul-judul kolomnya itu tetap berada di atas. Kemudian ada menu sisipkan. Ini juga kita bisa menambahkan baris di atas atau di bawah. Misalnya kita nambah baris di
atas ini. Nah, kita dapat menambah satu baris di atas angka ini tadi. Kemudian kita juga bisa menyisipkan kolom, bisa ke kiri atau ke kanan, misalnya ke kiri. Nah, jadi kita di sebelah kiri ini kita nambahkan kolom seperti itu. Kemudian ya seperti biasa juga kita dapat menambah diagram, gambar, dan formulir mungkin tidak akan dijelaskan sini. Kemudian fungsi saya akan jelaskan nanti yang lebih lanjutnya. Kemudian ada menu format. Format ini ya untuk sebagai format angka-angkanya atau format selnya. Kita juga dapat mengubah format angka. Kita dapat lihat sini ada format angka, persen, dan lain-lain. Mungkin kita bisa tes sekarang juga. Misalnya tadi kita ingin membuat harga. Di sini kan masih tampilannya 10.000 tanpa pakai tanda Rp gitu rupiah. Nah, kita bisa membuat langsung otomatis ada rupiahnya. Jadi misalnya kita klik 5.000 misalnya, dia langsung ada rupiahnya tanpa kita klik tanpa kita ketikkan Rp. Nah, jadi misalnya kita select atau kita pilih sel-sel yang akan kita ubah formatnya. Misalnya sampai sini saja. Kemudian kita klik format, kita klik angka, dan kita bisa menggantinya menjadi akuntansi atau mata uang. Kita memilih mata uang saja. Nah, maka secara otomatis format angka tadi akan diubah menjadi mata uang. Jadi kalau kita kalau kita menuliskan 25.000 misalnya, nah dia akan langsung menampilkan mata uang atau currency-nya. Oke, mungkin Bapak Ibu juga dapat mengeksplorasi sendiri, masih banyak juga format-format yang tersedia di sini, misalnya tanggal juga penting gitu. Kemudian ya seperti biasa kita dapat menebalkan atau memiringkan underline tulisan. Kita dapat mengubah font juga, dan rata kiri, rata tengah gitu, dan semacamnya juga. Kemudian ada data. Ini data mungkin nanti akan dijelaskan sekilas. Kemudian alat, dan ada add-on, dan ada bantuan juga. Mungkin ini dapat Bapak Ibu juga eksplorasi sendiri saja. Saya akan men-skip bagian itu untuk kali ini. Oke, kemudian di menu di bawah ini ada beberapa menu juga, beberapa fitur juga, seperti ya mungkin ini tampilan ringkas dari menu yang di atas ini. Jadi ada yang dari edit, tadi ada fitur urungkan, ulangi, undo, redo, terus bisa mencetak juga. Terus ini ada bisa kita zoom juga jika terlalu kecil tampilannya. Oke, kita juga mengatur format tadi, format sebagai mata uang, format sebagai persen, dan lain-lain. Kita juga dapat mengatur font dari tulisan si selnya tersebut. Misalnya kita ganti ini menjadi Arial, atau jangan Arial, Montserrat gitu misalnya. Nah, jadi berubah. Kemudian kita dapat mengubah ukuran font juga. Ukuran font misalnya kita ganti judulnya menjadi 18 misalnya. Nah, begitu. Kemudian ya kita dapat membuatnya bold juga atau mempertebal, italic juga, dan mencoret juga bisa. Kita juga dapat mengubah warna teks di sini menjadi merah misalnya, dan masih banyak juga kita dapat mengubah warna backgroundnya, misalnya menjadi warna hijau, misalnya di sini jadi warna biru misalnya. Nah, begitu. Terus ini kita dapat membuat batas atau namanya border. Nah, jadi border ini misalnya kita mau membuat tabel ini bergaris-garis gitu. Misalnya kita mau menambahkan garis seperti ini. Nah, jadi kita lebih dapat dipermudah untuk melihat data-data pada tabel. Kemudian misalnya kita mau membuat suatu namanya merge cell. Jadi kita dapat menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Misalnya kita ingin menggabungkan ini menjadi satu. Kita dapat mengklik di sini. Gabungkan semua. Nah, jadinya 4 sel yang tadi terpisah menjadi satu. Jadi kita bisa mengetikkan data kita di dalam sini gitu. Oke. Kemudian ya seperti biasa ada juga rata kiri, rata tengah. Ada juga rata secara vertikal. Jadi kita bisa membuat teksnya itu di tengah secara vertikal.
Kemudian ada pengemasan teks. Nah, ini juga penting. Ada beberapa bagian, ada meluap, ada kemas, dan ada klip. Misalnya kita akan membuat teks panjang, misalnya tutorial pelatihan aplikasi Google Sheets. Oke, secara normal teks tersebut akan terlihat seperti ini ke samping kanan, tapi dia kalau misalnya kita klik di sini, ini bakalan tertimpa seperti itu teksnya. Misalnya kita tambah di sini, nah ini kan tidak bagus kelihatannya. Nah, kita dapat menggunakan fitur pengemasan teks di sini. Secara normal dia akan meluap ke samping kanan. Kita dapat memilih kemas. Nah, kemas tersebut atau wrap text, dia itu akan membuat secara otomatis tinggi dari sel ini akan menyesuaikan banyaknya teks. Nah, kemudian ada juga clip. Clip ini maka dia akan secara otomatis menyimpan atau menyembunyikan teks. Beda seperti yang tadi, dia akan membuatnya ke kanan. Seperti itu. Oke, mungkin kita akan membalikkan seperti semula dulu. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus kolom misalnya. Oke, nah di Google Sheets kita juga dapat mengatur panjang atau tingginya sel dengan cara mengklik di garis-garis ini yang dapat Bapak Ibu sekalian lihat. Jadi kita bisa memperpanjang sel ini jadi lebih kelihatan begitu. Kita dapat juga mengubah tinggi si sel ini. Misalnya kita ubah ini jadinya segitu. Oke. Kemudian mungkin kita bergerak ke data sekarang. Oke, ini saya hapus dulu mungkin. Oke, kita balikkan seperti semula. Oke, jadi di Google Sheets atau mungkin di Microsoft Excel juga ada namanya fitur repetisi atau pengulangan. Jadi misalnya kita ketikkan 10 di sini. Jadi misalnya 10 ini kita mau buat sampai bawah sini. Nah, kita tidak perlu mengetikkan satu-satu seperti ini. Itu kan akan memakan waktu. Nah, jadi kita dapat meletakkan kursor kita di sudut kanan ini yang ada titik biru. Kita klik dan tahan sampai ke posisi yang kita inginkan. Nah, jadi otomatis nanti dia akan terbuat angka 10 sampai posisi yang kita inginkan. Ada juga namanya incremental atau penambahan. Jadi misalnya kita tambah 11 di sini. Nah, jadi 10-11 kan itu selisihnya adalah 1. Nah, kita dapat memilih 2 ini dan kita tahan, klik hingga ke bawah. Nanti secara otomatis akan menambah terus angkanya. Nah, kita juga bisa juga membuat 13 misalnya. Ini kan selisihnya 10 dan 13 ada 3 selisihnya. Nanti secara otomatis Google Sheets akan membuat angka-angka yang selisihnya 3 seperti itu. Kemudian mungkin kita membahas sedikit fungsi-fungsi matematika di Google Sheets, tapi mungkin tidak terlalu dalam, hanya fungsi dasarnya saja. Mungkin mungkin kita balikkan seperti tadi. Atau kita membuatnya lebih sederhana lagi. 1, 2. Oke, mungkin seperti ini biar angkanya tidak terlalu besar. Mungkin kita hanya membuat data dummy atau data pura-pura saja terlebih dahulu. Kita membuat harga barangnya misalnya 100.000. 100.000 misalnya kita acak saja 40.000. Nah, mungkin kita copy saja 40.000, 50.000. Oke. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Nah, kemudian kita dapat melakukan operasi matematika tentunya di sini. Mungkin operasi matematika yang paling sederhana adalah tambah, kurang, kali, bagi. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Misalnya kita membuat ini perkalian. Ini sebelum itu kita melakukan operasi tambah dulu.
kurang kali bagi, misalnya seperti itu. Oke, kita atur juga rata tengahnya biar lebih rapi. Oke, kemudian bagaimana kita caranya menambah ini dengan ini? Berarti kita tinggal mengetikkan sama dengan kita klik di sini sel ini, kita klik di sini, baru kita menekan tombol tambah dengan ini. Nah, maka hasilnya akan 100.001, maka kita akan menambahkan ini dengan ini. Nah, tadi kan ada suggestion tuh atau saran. Nah, kita juga dapat mendrag atau menekan ke bawah dan mengklik ini sampai ke bawah. Nah, hasilnya akan secara otomatis menyesuaikan. Jadi misalnya tadi kan kita buat 1 ditambah 100.000. Nah, kalau kita drag ke bawah, hasilnya ini, maka akan 2 ditambah 40.000, 3 ditambah 40.000, dan seterusnya. Nah, makanya untuk itu disarankan Bapak Ibu untuk melakukan operasi perhitungan di sheets ini atau untuk membuat manajemen keuangan dengan lebih baik. Terus ada kurang juga, prinsipnya sama, kita menklik sheet yang kita ingin tambahkan atau kurangkan. Kita juga dapat membaca sheet itu terletak di mana. Misalnya ini kita mau nambahkan dengan 100.000. Nah, 100.000 itu di B, ini kita dapat melihat huruf B, dan di 2 gitu. Jadi kita bisa dikurangkan langsung dengan B2. Seperti itu. Oke, nah kalau ada saran seperti ini, kita juga bisa membuat klik juga. Oke, mungkin prinsipnya sama juga, kita coba kalikan ini dengan ini. Oke, kita cepat saja. Kalau bagi, kita menggunakan tanda ini, tanda bagi B2. Mungkin ini karena dibulatkan terlalu kecil gitu. Jadi dia dibulatkan ke 0. 1 bagi 100.000. Kemudian ada juga fungsi matematika yang lain. Misalnya kita ingin nih membuat total harga dari sini. Misalnya kita kan harus mengalihkan jumlah barang dengan harganya. Misalnya seperti itu. Berarti kita harus terlebih dahulu mengkalikan semua barang yang sudah kita buat sebelumnya tadi, kita kali dulu sehingga kita dapat mengetahui jumlah barang yang telah dijual dan mungkin keuntungannya lah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita dapat hasil kali, kita ingin nih menghitung jumlah dari hasil kali ini. Nah, cara cepatnya adalah sama dengan ada fungsi matematika di Google Sheets namanya sum. Sum itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah penjumlahan. Nah, jadi bisa kita buat sum. Kita klik di sini dan kita klik tahan hingga ke bawah. Jadi dari C2 hingga C12. Oke. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita dapat melihat jumlahnya seperti ini. Ada juga fungsi matematika lain namanya count. Count itu menentukan jumlah dari data kita. Misalnya kita memiliki data banyak banget nih, kan kita nggak mungkin melihat jumlah data kita gitu kan. Nah, jadi cara cepatnya kita juga dapat melakukan count. Kita juga dapat mengklik dan menahan hingga ke bawah, dan dia secara otomatis menghitung kita ada berapa data. Kita bisa hitung manual juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, udah pas. Mungkin sebenarnya masih banyak fitur-fitur atau fungsi-fungsi matematika dari Google Sheets ini. Sangat banyak mungkin. Jadi mungkin yang kita bahas di sini hanya sum dan count saja. Bapak Ibu juga bisa eksplorasi sendiri nanti. Di dokumentasinya juga ada, di YouTube juga ada, dan zaman sekarang juga Google sangat dipakai, jadi kita dapat mencari tutorial dengan lebih gampang. Kemudian mungkin ada fitur menambahkan sheet. Nah, jadi ini kan Google Sheet ini kan
apa ya bilangnya, terbagi menjadi ke beberapa sheet. Nah, jadi kita bisa menambahkan sheet baru di sini. Kita tekan tambah. Nah, jadi kita bisa lebih terorganisir lah bilangnya pekerjaan kita begitu. Misalnya di sini kita ingin membuat laporan keuangan total, misalnya ini kerugian kita berapa, misalnya kita tambah lagi untung kita berapa gitu. Dan kita juga bisa mengubah namanya dengan cara klik 2 kali di sheet ini, misalnya total penjualan. Dan ini misalnya untung. Ini pengeluaran, misalnya seperti itu saja contohnya. Oke. Kemudian seperti biasa di Google Sheets ini kita dapat membagikan file. Tapi sebelum itu ini kan tadi kita masih namanya untitled spreadsheet. Nah, berarti ini kita belum menambahkan nama atau judulnya. Kita buat judulnya saja pelatihan Google Workspace Google Sheet. Oke, kita simpan. Nah, kita dapat membagikan juga, saya juga sudah jelaskan di Google Slides, kita dapat membagikan ke orang lain, kita juga bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat file ini, dan aksesnya juga dia bisa ngapain aja, dia bisa juga mengubah sebagai editor, atau bisa melihat saja, dan bisa juga hanya memberi komentar. Oke, mungkin itu saja dari demo Google Sheets kali ini. Mungkin Bapak Ibu dapat lebih, jika tidak tahu atau ingin mencari sesuatu itu gampang banget, bisa mencari Google saja, itu sudah lengkap kok tutorial atau cara Bapak Ibu melakukan hal tersebut gitu. Oke, kemudian kita akan lanjut langsung saja kita ke referensi. Jadi ini referensi yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Bapak Ibu juga dapat melihat website resmi Google Sheets, dan ini merupakan daftar fungsi-fungsi matematika pada Google Sheets. Nah, jadi di sini itu lengkap fungsi-fungsi mulai dari yang tadi saya jelaskan, ada sum, count, dan lain-lain. Sekian presentasi pelatihan dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.